Sudah, Ya, udah siap dah. udah tuh nih. Udah mas, Wah. start record deh. Ya. Oke. Ini bahasa apa mas? Nah, pelecehan anak yang dilakukan oleh Kapolres Ngada. Apa hukumnya dan analisis lengkapnya mas? Oh gitu. Iya. Nah ini Kasusnya mas dari dulu mas. Kasusnya mas, tadi ikutin nggak mas kasusnya? ya lumayan lah. Ya dengar dari teman-teman juga saya ikutin di banget juga di medsos. Nah, jadi kali ini kita akan membahas sebuah kasus yang sangat memprihatinkan dan sedang menjadi sorotan publik, yaitu kasus pelecehan anak. Bukan dewasa yang dilecehkan, tapi anak. Ini spesial sekali. Ada undang-undang yang diduga dilakukan oleh Kapolres Ngada. Kasus ini bukan hanya mengejutkan, tapi juga memunculkan banyak pertanyaan tentang bagaimana hukum di Indonesia menangani pelaku kejahatan terhadap anak. Kasus ini bermula ketika seorang anak di bawah umur melaporkan bahwa dirinya menjadi korban pelecehan seksual oleh seorang pejabat polisi, yaitu Kapolres Ngada. Pelaporan ini kemudian ditindaklanjuti oleh para pihak yang berwajib, dan kasus ini pun mulai mencuat dari permukaan. Polres Ngada yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat justru diduga menjadi pelaku kejahatan seksual yang sangat meresahkan. Ini tentu menjadi tamparan keras bagi institusi kepolisian dan masyarakat. Korban adalah anak di bawah umur yang seharusnya mendapatkan perlindungan maksimal dari negara. Pelaku adalah seorang pejabat kepolisian yang seharusnya menjadi contoh dalam penegakan hukum di Indonesia. Kasus ini menimbulkan reaksi keras dari masyarakat, terutama karena melibatkan oknum yang seharusnya menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Proses hukum sedang berjalan dan kita semua berharap agar keadilan benar-benar ditegakkan. Lalu bagaimana hukum di Indonesia mengatur pelecehan anak seperti ini? Mari kita lihat beberapa pasal yang relevan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, khususnya pasal 81 yang menyatakan bahwa setiap orang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap anak dapat dipidana penjara paling lama 15 tahun. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perlindungan anak yang memperberat sanksi bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP pasal 289 tentang pencabulan yang mengatur hukum bagi pelaku kejahatan seksual. Dari pasal-pasal tersebut jelas bahwa pelecehan anak adalah kejahatan yang sangat serius dan pelakunya harus dihukum seberat-beratnya, apalagi dalam kasus ini pelaku adalah seorang pejabat kepolisian. Kasus pelecehan anak tidak hanya meninggalkan luka fisik, tapi juga trauma psikologis yang mendalam bagi korban. Anak-anak yang harusnya menjadi korban seringkali mengalami gangguan kecemasan, depresi, dan banyak bahkan mengalami kesulitan untuk menjalani kehidupan normal di masa depan. Selain itu, kasus ini juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Masyarakat berharap agar kasus ini menjadi momentum untuk memperbaiki sistem dan memperbaiki perlindungan bagi anak-anak. Sangat tidak benar. Kalau kita korban, ini mohon maaf, kalau misalnya ada seorang menjadi korban, itu bukan cari korban lagi, korban baru lagi. Artinya dia datang ke psikolog untuk konsultasi bagaimana supaya kejiwaannya lebih baik. Teman-teman, sebagai masyarakat kita punya peran penting untuk mencegah kasus ini supaya tidak terulang lagi. Mari kita bersama-sama meningkatkan kewaspadaan terhadap lingkungan sekitar, terutama bagi anak-anak.
mendukung korban dengan memberikan dukungan moral dan psikologi, menuntut keadilan agar kasus ini tidak berhenti di tengah jalan. Itu sangat penting sekali. Dan kita semua berharap agar keadilan benar-benar ditegakkan dan kasus ini menjadi pelajaran bagi semua pihak. Jangan lupa like, share, dan komen. Untuk next video, komen di bawah, kita akan bahas apa lagi, beri masukan, beri ide, beri kritik supaya channel ini tetap ada dan memberikan edukasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Silakan beri kritik di bawah dan tetap semangat.